Beberapa partai politik pendukung Sandiaga Uno dinilai tengah dalam kebingungan. Hingga kini baru Partai Gerindra yang mencalonkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur. Sementara partai lainnya belum menentukan sikapnya dan seperti tidak yakin dengan pengusungan Sandiaga Uno. Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai sikap sejumlah partai yang dibangun dalam koalisi kekeluargaan hingga kini tidak jelas jelang Pilgub DKI Jakarta. Terlebih, konstelasi politik DKI Jakarta yang kerap berubah justru memperlihatkan ketidakyakinan partai pendukung Sandiaga Uno. Selama ini baru dua parpol yakni PKS dan P3 saja yang memberikan dukungan secara lisan. Terlebih, belum ada kata sepakat untuk mengusung nama seorang calon wakil gubernur yang akan berdampingan dengan Sandiaga Uno. Itu mereka masih cuma janji-janji lisan saja, ya, atau memberikan harapan, ya. Apakah ini adalah pemberian harapan palsu atau pemberian harapan yang asli, kita juga tidak tahu, ya. Kenapa demikian? Karena itu lagi-lagi semua belum ada hitam di atas putihnya. Tapi menurut saya, ya, it's too late, ya. Terlalu terlambat bagi partai-partai itu untuk kemudian mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. PKS yang disebut hampir pasti mendukung Sandiaga Uno justru menilai rencana pengumuman pasangan Uno terlalu tergesa-gesa. Hingga saat ini, baik PKS maupun P3 menyebut belum ada kesepakatan antara partai siapa calon yang bisa diusung menandingi elektabilitas Ahok. Kalau belum mendapat kesepakatan, saya masih tetap punya harapan jangan terlalu buru-buru diumumkan. Selama masih ada ruang waktu untuk pendaftaran. Karena kita ingin firm betul. Dan saya berharap juga koalisi kekeluargaan ini bukan hanya sekedar move politik. Memang betul-betul mencari sebuah alternatif pasangan yang bagus. Gitu loh. P3 akan masih mencari figur-figur yang bisa menyaingi Ahok. Artinya kita percuma mengusung figur kalau misalnya tidak mampu bersaing dengan Ahok yang ada saat ini. Kurang dari 1 bulan tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, sikap koalisi kekeluargaan nampaknya terbelah. Langkah Gerindra yang segera mengumumkan calon pendamping Sandiaga Uno dipertanyakan oleh partai anggota koalisi kekeluargaan. Di sisi lain, calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim bahwa dirinya sudah memegang surat rekomendasi dari Partai Gerindra. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk meminta dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. Meski wacana kembali duetnya pasangan Ahok Jarot semakin menguat, Golkar memastikan partai pendukung Ahok sudah menyiapkan alternatif dukungan jika PDI Perjuangan tiba-tiba mengusung calon sendiri. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakun Andriadi menjelaskan, sejauh ini komunikasi parpol pendukung Ahok dengan PDI Perjuangan terus berlangsung. Partai Golkar dan 2 partai lain terus membuka pintu komunikasi jika ada partai lain yang ingin bergabung. Fayakun berharap bergabungnya partai lain akan lebih memudahkan Ahok untuk memenangkan Pilgub DKI. Hanya saja, Fayakun mengungkap bahwa dukungan parpol harus dinyatakan melalui surat dukungan seperti hal yang dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Golkar dan partai pendukung Ahok pun tidak khawatir jika PDI Perjuangan berubah sikap di detik terakhir jelang pendaftaran. Pasalnya, Ahok sudah memperoleh dukungan 3 partai yang memenuhi kuota pencalonan melalui jalur partai politik. Enggak, sudah memenuhi kan dari sisi administrasi minimal 22 kursi, kami sudah 24 kursi. Kemudian dari sisi kesiapan independen juga 1 juta KTP sudah pernah dikumpulkan. Jadi sekarang teman Ahok dan 3 parpol sudah bersama-sama. Dan kami tetap membuka diri. Ayo siapa yang mau gabung, mau gabungnya pakai heboh atau menggabungnya mau nggak pakai heboh, silahkan aja. Masih ada waktu sampai dengan hari pendaftaran, kita buktikan di hari pendaftaran. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan opsi pada partai Islam untuk mendukung dirinya atau tidak dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengatakan tidak menghitung dukungan partai berdasarkan agama. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat meresmikan RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Ahok menjelaskan ia hanya menawarkan kinerja yang baik sebagai ajakan kepada partai Islam untuk bergabung mendukung dirinya dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok yakin jika selama ini dirinya bekerja sebagai gubernur DKI dengan baik, maka baik partai bernafas Islam maupun partai nasionalis tetap akan mendukungnya.
Ahok mengaku selama ini komunikasinya dengan Partai Islam berjalan dengan sangat baik. Saat ini memang jumlah kursi Partai Islam di DPRD DKI Jakarta cukup signifikan. PKS memiliki 11 kursi, P3 memiliki 10 kursi, PKB memiliki 6 kursi, sementara PAN hanya memiliki 2 kursi. Saya kira kita tidak ada membedakan partai Islam non-Islam. Saya hanya menawarkan kalau Anda merasa saya bekerja dengan baik, dengan jujur, saya tawarkan Anda mau ikut dukung saya atau tidak. Kalau Anda tidak mau dukung saya, silakan cari lawan saya. Saya semua teman, saya semua komunikasi teman. Saya juga tidak suka berpartai, berpolitik itu menghitung pakai partai Islam, non-Islam atau agama. Anda kembali di Metro Malam. Walaupun banyak menerima ancaman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghadiri peresmian ruang publik terpadu rumah anak RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Menurut Ahok, ancaman penolakan yang disebutnya sebagai tindakan premanisme itu sudah terjadi 4 kali. Namun hingga acara peresmian selesai tidak ada aksi penolakan dan suasana peresmian berlangsung kondusif. Ahok justru menantang pihak provokator untuk mengirimkan calon gubernur terbaik untuk berkompetisi dengannya pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Coba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mengancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad menambah jumlah pasar rakyat. Salah satu caranya dengan membuat pasar di lantai bawah Rusunawa yang ada di seluruh Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pembangunan pasar rakyat bertujuan membuka lapangan kerja bagi warga yang berminat untuk berdagang. Pasar rakyat dinilai Ahok dapat meningkatkan perekonomian warga. Sebelumnya Ahok juga meresmikan kantor pusat PD Pasar Jaya. Pembangunan kantor pusat PD Pasar Jaya sesuai dengan keinginannya. Ia berharap pembangunan itu akan semakin membuat pasar tradisional berkembang dan tidak kalah dengan pasar modern. Kita kan tambah pasar terus. Kan konsep kita setiap rusun jadi komplek pasti ada pasar. Ini tahun depannya ada 6 kalau nggak salah yang dari Rusunawa. Dari Rusunawa ada 6. Jadi kita tambah terus pasar rakyat ini. Pasarnya dari mana? Semua rusun pasar. Apalagi kalau nanti ada tanah-tanah sengketa gede-gede, aku mau sita, itu langsung pasar Jaya bisa bikinin pasar, parkiran, tempat hiburan, orang masuk. Kalau dia ada sengketa menang baru balikin. Setelah sempat 2 kali batal diresmikan, ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang berada di Rusun Cipinang Besar Selatan akhirnya hari ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. RPTRA dengan lahan seluas 1.500 meter persegi ini merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Agung Podomoro. Ahok mengatakan terlibatnya swasta dalam pembangunan RPTRA untuk mempercepat masyarakat bisa menikmati ruang terbuka yang ramah untuk berinteraksi sosial. Menurut Ahok, hidup di kota besar seperti Jakarta, banyak warga tidak kenal dengan tetangganya. Namun, dengan adanya RPTRA, semua warga bisa kenal satu sama lain, saling berinteraksi. Di antara warga bisa saling bertukar pikir untuk mencarikan solusi jika ada masalah. Di RPTRA ini, warga bisa menikmati taman bermain, lapangan olahraga, ruang serbaguna, dan juga direncanakan untuk ada wifi gratis. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belum mendapatkan laporan resmi terkait calo kamar di RSUD Jakarta. Ya, bila kecurangan ini terbukti, pihaknya akan menindak tegas pihak terkait.
Walau belum menerima laporan resmi, namun Ahok tidak kaget saat mendengar kabar adanya calo kamar ini. Sebab praktik calo kamar ini sudah sering terjadi, yaitu ada permainan antara pihak luar dengan pihak rumah sakit. Beberapa oknum di rumah sakit mengaku bahwa kamar penuh padahal sistem terlihat masih ada kamar kosong. Calon pasien yang terkena jebakan calo kamar adalah pasien yang tidak mengecek ketersediaan kamar di rumah sakit terlebih dahulu. Padahal seluruh data rumah sakit terbuka untuk publik. Oh, tinggal lapor aja, pecat aja, lapor. Tapi udah dapat laporan belum, Pak? Hah? Udah dapat laporan belum, Pak? Belum. Biasa itu PHR Satpam. Nah, biasa juga manusianya kita juga ngotot mau main. Itu kan bisa dilihat sebetulnya. Pesanan kamar